Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini adalah Golden Hour volume 3 di hari Sabtu ya, tanggal 9 Agustus 2020. Dan ini adalah pembicara ketiga di hari Sabtu ini dan spesial sekali luar biasa. Malam ini saya akan ngobrol dengan salah satu sosok panutan senior yang juga praktisi Humas Indonesia. Kita akan banyak diskusi tentang Humas dan peran pemuda dalam narasi Indonesia Bicara Baik. The one and only Mas Agung Laksamana, Ketua Perhumas Indonesia. Ya, tentunya sesi ini wajib untuk didengarkan oleh para praktisi komunikasi, mahasiswa jurusan komunikasi, dan siapapun yang relate dengan dunia komunikasi. Nah ini alhamdulillah kita baru mulai kurang lebih 1 menit dan sepertinya Mas Agung sudah bersama kita. Saya akan izin mengundang Mas Agung untuk langsung diskusi pada malam hari ini di Golden Hour volume yang ke-33. Saya akan invite beliau. Semoga tidak ada halangan aneh-aneh. Waduh, selamat malam Chief. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam, Cip, apa kabar? Hah? Sehat, alhamdulillah. Nih kalau ngeliat Mas Agung ini selalu fresh, selalu happy kayaknya. Makin Amin, muda kayak amin. makin ke sini. Ya, Sehat Mas, Pak, lagi di rumah nih Mas. Lagi di lagi di rumah nih. rumah, lagi di rumah, Lagi di lagi rumah habis sehat. editing berapa kerjaan. Siap. Kita izin menyapa teman-teman yang nanti akan mendengarkan rekaman ini. Chief, jadi selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di Golden Hour volume 33. Malam ini spesial sekali. Saya sudah bersama Ketua Perhumas Indonesia, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, dan seorang praktisi humas. Nah, Mas Agung, saya izin membacakan profil. Tak kenal maka tak sayang Ya, maka tak bisa kolaborasi. Tak kolaborasi maka tak bisa yang lain-lain begitu. Siap, silakan Chief. bro, Jadi silakan bro. teman-teman, beliau bernama lengkap Mas Agung Laksamana MSc MCI PR, telah lebih dari 25 tahun berkecimpung di berbagai bidang komunikasi seperti public relations, government relation, advertising, brand marketing, communication. Dan luar biasa, beliau juga memiliki pendidikan yang sangat baik, lulus dari Hayes High School, negara bagian Kansas, US, Amerika Serikat, dan beliau lanjut studi S1 di bidang mass communication. Ini di kampus yang sama ya, Chief ya? Di kampus yang sama, benar, di Di Kansas. kampus yang sama. Lalu beliau lanjut langsung studi S2 di bidang Communication Studies dari Fort Hays State University di Kansas juga. Dan kalau dilihat memang sepertinya antara pendidikan dengan karir saat ini sangat linear. Tinggal kita tunggu menjadi seorang Doktor Agung Laksamana. Kita tunggu setelah Amin, amin. Mas Agung ya, insya Allah ya. Dokter Nah, Taufan. karirnya juga luar biasa. Mas Agung ini, Masya Allah, udah berkarir di beberapa perusahaan multinational company. Yang pertama di Ogilvy Public Relation, lalu beliau sempat berkarir di Four Seasons, di Goodyear, RGE Holding, Bank ASBC, dan Citibank sebagai Director Country Corporate Affairs. Dan yang saat ini beliau adalah Director Corporate Affairs dari April Group. Nah, spesialnya beliau ini juga pendidikannya baik, lalu karir juga baik, dan aktif ke komunitas, ke masyarakat, dan beliau di periode kedua, sudah 2 periode ya, Chief ya, terpilih menjadi Ketua Periode Umum ya, Perhumas, Persatuan benar. Hubungan Masyarakat Indonesia, dan juga Yang Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia atau APKI. Nah, lalu terakhir, beliau juga penulis, luar biasa. Makanya nih, teman-teman sayang banget kalau malam ini ilmunya nggak digali. Nanti teman-teman yang juga dengerin pasti akan dapat banyak insight gitu ya. Beliau menulis 3 buku public relations. Yang pertama adalah International Public Relations Strategy, tentang penting komunikasi kepada staf internal dan perusahaan tahun 2010. Lalu beliau juga di 2014 menulis buku yang juga bagus sekali. Saya juga sudah baca buku ini, What CEO Wants from Public Relations. Dan yang terakhir di 2 tahun lalu ya Chief ya, 2018, beliau menuliskan buku berjudul Public Relation in the Age of Disruption, dan juga aktif nulis di beberapa menulis artikel dan opini di beberapa media. So this is it, one and only, my inspiring brother, ya big brother, ya. Mas Agung ini zaman dari dulu kenal dia on dari top ya Mas ya, dari zaman dari dulu ya dulu Mas ya. sama Taufan, bareng-bareng juga kita merintis Perhumas Muda dulu sama Taufan Iya, gitu.
betul. Itu bukan 2012 kalau nggak orang, salah, 2013. bukan baru kenal ya, Bukan baru 2012 kenal. kali ya, zaman dulu lah. Zaman dulu. Zaman Tovan Zaman belum dulu. dokter juga, masih baru bolak-balik Malaysia dulu ya. Belum, masih bolak-balik gitu. Tapi yang aneh Mas Agung ini makin kesini kok makin muda, Bos. Apa rahasianya? Aduh Makin fresh. bos, kayaknya Apa ini? harus dibeliin kopi nih kayaknya. Ois. Nggak, serius. Kayak misalkan tadi juga ngobrol sama Mas Romi dari LSI, Lembaga Sensor Film gitu. Makin Ya. kesini tuh makin banyak yang muda, mungkin karena efek apa nih? Efek sosmed atau gimana gitu ya, Juga. ngeliatin yang seger-seger. Oke, baik Mas Agung. Malam ini kita akan Milenial ya. ngobrol nih Ya. milenial, ngobrol-ngobrol banyak tentang pehumas dan peran pemuda dalam narasi Indonesia baik. Walaupun sebenarnya hashtag Indonesia Bicara Baik ini sudah gaungnya sudah kemana-mana, dan alhamdulillah Presiden Jokowi pun sudah mendukung kampanye ini menjadi kampanye nasional. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah mendengar ataupun sudah tapi apa yang mungkin belum dapat secara dalam begitu maknanya, mungkin bisa dijelasin lagi nggak, Chief? Kira-kira apa sih ultimate goals dari Indonesia Bicara Baik ini? Bicara baik. Jadi waktu Ya, kita sharing dengan teman-teman dengan dulu di periode sebelumnya di 2015, kita coba mencari ya, titik apa sih yang bisa kita sosialisasikan sebagai ikon dari perhumas itu nanti ke depannya seperti apa. Nah, ya, waktu itu kita raise ini kepada Pak Presiden dan beliau juga sangat setuju. Esensinya adalah banyak orang yang tadi kita tupoksinya PR ya, public relation. Jadi banyak orang yang belum mengerti, Pan, kira-kira apa sih peran fungsi dari humas itu? iya, betul, Ternyata betul Bang. kalau kita rurut lagi, definisikan lagi, ternyata peran fungsi humas adalah mensosialisasikan semua aspek positif mengenai ya brandnya, ya organisasinya, ya keluarganya, ya anything yang memberikan positive impact, positive news gitu mengenai organisasi brand ataupun mengenai kepada publik dan kepada stakeholdernya. Nah, kalau kita balik lagi, ternyata peran fungsi humas itu tidak hanya ada di organisasi, tapi ternyata kita juga humas untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk organisasi kita, mungkin kayak Tovan di Rumah Milenial dan London School, dan juga kepada brandnya, dan akhirnya ultimately kepada bangsa kita sendiri. Jadi peran fungsi kita adalah mensosialisasikan semua aspek positif mengenai Indonesia kepada bangsa ini. Akhirnya bottom line-nya akhirnya bahwa kita semua ini adalah humas untuk Indonesia, bukan hanya Taufan, bukan hanya Perhumas, bukan hanya asosiasi yang lain. Semua 270 juta penduduk Indonesia ini adalah humas yang ingin mensosialisasikan semua aspek positif. Kalau aspek negatif udah pasti banyak di mana-mana kan, ada hoax, ada fake news dan konten negatif. Tapi yang kita cari adalah memberikan sosialisasi aspek positif mengenai Indonesia ke negara lain. Nah, betul. Berarti ini adalah semangatnya, nafasnya nafas panjang ya, Mas Agung ya. Jadi tidak nafas panjang, betul sekali. Benar. Nah, menarik sekali. Nah, Mas Agung, jujur nih, saya disclaimer dulu sebelum saya ngobrol. Saya tuh kan selalu baca caption postingan Mas Agung gitu ya, beberapa hal. Nah, saya ambil beberapa topik-topik yang saya pikir seru untuk kita obrolin. Nah, salah satunya adalah gap komunikasi antar generasi saat ini yang working millennials gitu ya dengan generasi sebelumnya, atau mungkin kita bilang bahwa intermediate generation ini kan sering menjadi konflik of interest antar generasi ini. Jadi kalau dari perspektif PR itu gimana sih Mas dalam komunikasi internal gitu ya, anak muda ini sebaiknya harus ngapain begitu supaya dari sisi culture lalu transfer knowledge itu berjalan baik begitu. Jadi memang saya sangat apresiasi teman-teman milenial, Gen Z malah sekarang ya. Gen Z, yang betul. ternyata spiritnya sudah sangat antusiasme, pengen cepat belajar dan pengen sangat digital savvy, sangat semuanya memegang udah handphone dan smartphone sudah stuck di tangannya, udah generasi seperti itu. Tapi juga ada setback-nya bahwa teman-teman Gen Z dan milenial pengennya semuanya instan kan, Pan? Pengennya cepat ya Pak gitu. Jadi saya sering banget ketemu dengan teman-teman direktur dari HRD segala macam. Gung, nanti datang nih Gung, baru setahun datang. Bu, saya udah setahun kerja di sini. Kapan saya jadi manajer? Ya, baru setahun. Ya, sementara dia sendiri belum khatam dengan aspek bisnisnya gitu, aspek mengenai product knowledge-nya seperti apa, handling customer seperti apa. Jadi memang jam terbang matters kan pastinya. Ya, kita kan
tercepit jadi pilot aja lah, kan harus bawa propeller dulu kan Pak, baru bisa nanti Iya, betul. bawa 737, baru A380, nggak bisa ujuk-ujuk dapat pilot license bawanya A380, itu sangat impossible pastinya. Nah jadi saya sangat ambisi teman-teman milenial semua, tapi juga saya ingin core substansia dari sebuah bisnis adalah mengetahui aspek bisnis itu sendiri. Jadi memang perlu pembelajaran dan proses, gapnya cuma di situ aja sih. Teman-teman milenial kalau nggak happy dia langsung cabut, udah lah saya nggak, I'm not happy with this place, saya mau cari new opportunity di luar sana. Nggak salah juga, karena di Amerika juga orang katanya itu bisa baru settle ke dalam suatu perusahaan setelah 8 kali pindah kerja di Amerika. 8. Mas Agung udah berapa kali nih? Kan tadi hampir 8 nih. Ini udah 7, berarti satu lagi dong. Satu lagi nih. Waduh, April Group harus siap-siap nih. Bentar lagi. Berarti Van, I was once millennial juga kalau nggak salah. Iya. 7 satu lagi dong berarti. Oke, nice. Mas. Ya, silakan Mas. Karena kok begitu banyak ditanya sama headhunter gitu, nanti ketemu sama CEO, pasti ditanyainnya berapa banyak krisis yang sudah kamu handle. Interesting. Bagaimana kamu bisa membuat output dari sebuah program PR-nya sendiri, karena akhirnya buku itu saya munculkan, saya terbitkan, tadinya itu S3 saya tuh Van, untuk buat CEO PR, cuman ya karena kesibukan here and there udah nggak jadi, saya bikin jadi bukunya aja, karena saya udah interview 25 CEO dari John Riady, Tony Wena, segala macam lah, dari CEO Freeport, saya udah interview apa sih esensi core-nya. Ternyata ya bottom line-nya itu teman-teman para CEO ini semua, para senior, the C-level itu pengennya kerjaannya komunikasi dan PR itu harus impact-nya kepada bottom line. Jadi nggak hanya for the sake of launching event, sosmed, membuat TikTok dan happening, tapi apakah ada impact-nya kepada bottom line-nya perusahaan. Itu kan semuanya jadi tactical dan digital dan savvy dan fine aja. Tapi apakah bisa merubah persepsi target customer kita terhadap produk ataupun brandnya? Kalau nggak ada bottom line-nya, nggak bisa merubah sales, nggak bisa merubah reputasi, nggak bisa merubah mungkin brand awareness dan segala macam. Akhirnya hanya kerjaan semata yang tidak diapresiasi oleh para CFO dan CEO. Betul. Nah ini kita bicara redefine positioning public relation masa kini dan masa lalu. Mungkin Mas Agung mungkin bisa kasih insight nggak? Apa sih bedanya peran PR mungkin let's say 10 years ago dengan masa saat ini, di mana mungkin dominasi dari teknologi digital itu udah menjadi keseharian begitu. Dan apa yang poin pentingnya apa gitu Mas kira-kira? Dulu sama sekarang lah, garis besarnya itu bedanya apa? Kalau zaman dulu ya tentunya undang wartawan pakai fax. Sekarang juga orang nggak ingin fax. Masih ngalamin gue masih kejadian di daerah. Jadi kan saya sering keliling dengan teman-teman perhumas di daerah gitu. Jadi kalau minta diundang, kita kan sekarang ngirim undangan pakai WhatsApp aja, taruh di attachment-nya untuk undang udah, ataupun press release pakai WhatsApp aja sekarang. Tapi teman-teman humas di daerah harus ada formal dan harus dikirim melalui fax. Sementara kita sendiri udah nggak ingat lagi. Jadi memang ada gap-gap di situ. Tapi memang inilah transformasi dunia PR yang harus cepat keep up, apalagi dengan situasi COVID dan new normal ini, harus lebih cepat lagi adaptasi dengan social media dan dunia internet, karena udah dari 4.0 mungkin udah di Jepang udah 5.0, dan ini harus kita adaptasi segera mungkin sih. Jadi nggak ada generasi gap pastinya dengan teman-teman yang di tahun 2000-an yang masih menganggap bahwa bahkan media relation sendiri udah berubah loh, Van. Bahwa teman-teman media jurnalis sendiri ya, sebetulnya saya lagi nulis buku nih, mudah-mudahan selesai bulan September. Itu mantap bahwa si robo jurnalisme itu ternyata robot udah nulis berita dan bisa menulis berita dengan AI dan lain-lain ya gitu ya. AI dan segala macam dalam waktu 5 menit bisa menuliskan 40.000 artikel konten dalam bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Jadi it's amazing. Nanti bagaimana juga membahas bagaimana media relation di dalam era saat ini, apakah masih perlu, karena ternyata yang harus kita engage adalah AI itu sendiri supaya konten-konten kita itu tepat sasaran. Jadi udah berubah sih Van. Memang kalau teman-teman komunikasi, saya nggak bilang generasi bahwa semua orang praktisi PR, tapi dunia komunikasi ini sudah berubah sangat drastis, apalagi dengan adanya COVID ini, mau tidak mau kita harus lebih cepat lagi beradaptasi. Nah, ini saya ngutip nih statement Mas Agung ya soal adapt sama adapt. Wah, kan ini mantap. Kan menarik ya, karena katanya adapt sama adapt ini adalah mantra humas di era normalitas baru.
Mungkin bisa dijelaskan, Bos. Silakan. Jadi waktu itu saya lagi baca-baca artikel dari Crimson. Crimson itu dari news jurnalnya Harvard lah ya. Ya. Jadi tahun 80-an itu ternyata spirit adapt sama adapt ini diambil oleh orang-orang businessman dari Jepang. Jadi yang mereka lakukan in the 70s, mereka lakukan adalah mereka kirim semua manajer-manajer perusahaannya mereka ke Amerika, ke Eropa untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Dan setelah mereka sukses di sana, mahir dan excel dalam apa yang mereka lakukan, mereka balik ke negaranya, ke Jepang, dan akhirnya Jepang bisa sukses di era 80-an sampai 90-an dengan. Halo Mas Agung. Hilang sejenak seperti ini. This is part. Ya. Ya. Udah Mas, aman. Normalisasi sekarang ini mau tidak mau juga harus segera beradaptasi. Kita lihat dengan COVID dan segala macam. Jadi mengadopsi situasi yang perubahan sekarang, kita harus mengadopsi dengan lingkungan baru ini, dengan new normal. Kita diskusi dengan Taufan, dengan IG Live seperti ini. Dulu kan semuanya kopi darat dan ngopi, atau membuat suatu conference. Tapi kita masih nyamper main kantor Mas Agung ngopi-ngopi ya, tinggal kurang kopinya aja, Bos. Nah, kemudian kita harus beradaptasi menjadi membuat strategi dengan lingkungan yang baru itu agar bisa impact-nya lebih impact. Dan setelah kita beradaptasi, adapt di sini adalah kita jadi mahir, jadi canggih. Apa aja yang harus kita lakukan, strategi apa, titik poin apa yang harus kita lakukan. Ini menjadi menarik sih. Jadi lebih simpel daripada bikin mantra-mantra yang lain. Jadi adopt, adapt, dan adapt jadi mantra baru untuk dunia humas dan aplikatif untuk selanjutnya. Oke. Nice. Nah, ini juga saya ngutip Mas Agung sempat singgung soal why you should be nice to people. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dalam artian seberapa penting Mas Agung be nice. Maybe for me not just nice, but then nice and sincere, begitu. Karena hari gini orang nice aja nggak cukup kalau nggak sincere. Nah, ini seberapa penting Mas konteks be nice to people as a public relations di konteks sekarang? Saya nulis itu kebetulan lagi denger commencement speech-nya si Mark Zuckerberg waktu di Harvard. Saya pengen tahu kan, lagi liatin di YouTube, terus dia bilang begitu bahwa dia pakai baju terbalik masuk ke kelas hari pertamanya, Harry Lewis segala macem, gak ada yang mau ngomong sama dia di kelas, semua dicuekin kecuali si KX Jin ini, dia cuek aja ngobrol terus segala macam. Akhirnya mereka kolaborasi bersama, dan KX Jin salah seorang the most powerful man ya, di Facebook. Base intinya ya just be nice to people. Jadi jangan balik lagi ke esensinya bahwa fundamental dari public relation sendiri itu kan kata-katanya public relation, ada relationship di situ, dan ada personal relation juga katanya ya. Iya, jadi akhirnya harus bangun personal relationship kan dengan Taufan. Kita udah kenal banyak, udah kenal lama kita Fan. It's all about personal relationship akhirnya. PR gak hanya public, tapi juga one to one dengan teman-temannya untuk membangun trust. Akhirnya orang juga bisa trusted, bisa membangun relationship, akhirnya bisa berkolaborasi. Halo Mas Agung. Punten Mas, hilang lagi Mas. This is part of the show. Wah, sebentar. Masih muter-muter nih videonya Mas Agung. Mohon maaf. Suaranya kedengeran. Perubahan-perubahan ini kedengeran. Perubahan-perubahan ini udah aman. Mau public relation harus balik lagi ke fundamental dari kata-kata public relation sendiri, yaitu relationship. Ya, how to build a relationship, just be nice to people. Malah Bill Gates ada quote-nya, dia berkata bahwa one day you have to be nice to nerd, katanya, all the nerd out there, karena one day you'll be working with them. Kata si Bill Gates. That's very true statement. Makanya Bill Gates bilang ya, you have to be nice with dengan nerd people, karena orang nerd ini jadi yang megang IT dan segala macam kan. So PR, back to basic, be nice to people. That's good, Mas. Tapi for some people, especially someone who claim themselves as aku ini kan introvert, Mas. Aku ini kayaknya agak susah nih jadi PR karena I cannot make a bonding with other people. So is it possible if I can be a public relation begitu? Nah, apakah itu skill yang bisa dilatih apa enggak sih, Mas? Skill the building not public ya, tapi personal relationship itu apa skill yang bisa dibangun, dikuatkan, dan kalau itu gimana caranya, Mas? Saya sih setuju bahwa tidak semua orang PR akan mengaku klaimnya bahwa dia adalah seorang extrovert pastinya. Saya imagine sering sharing gitu kan, atau yang mensukses. Aduh, ini
ini orang khususnya Obama atau orang campaign manager yang ada di luar sana itu adalah orang PR yang banyak kan introvert. Mereka yang canggih untuk menulis konten, canggih menulis konten-konten digital, opini, untuk membangun persepsi dan membangun personal brandingnya seorang candidate. Jadi, behind all the success men out there, mau Obama, mau Trump, dan segala macam, ada set of skill set orang-orang introvert yang memang di behind the scene-nya mensukseskan brand tersebut. Jadi, ya, tidak semua orang harus bertemu dengan bersosialisasi, dengan berkomunikasi via digital dan WhatsApp pun orang juga bisa membangun sebuah reputasi dan membangun relationship-nya. Jadi nggak harus orang bisa bicara dan harus speaking dan harus jago drama dan segala macam. I didn't see it that way. It has to be some sort of skill set yang lagi memang orang perlu thinking, perlu behind the scene, mengenai membuat konten dan bahkan coding dan analisa. Di dunia PR orang analitik menjadi sangat kritikal di sini karena begitu banyaknya social media, trennya kita harus lihat ke arah mana, dan ini orang-orang kan banyak kan diam dan mikir kan, nggak semuanya harus bisa jago ngomong. That's true. Nah, Mas Agung, kita sekarang ke konteks institusi, organisasi, perhumas begitu ya. Apa ya, mungkin kita bisa mulai dari 3 isu utama dari public relations saat ini dan menjadi concern Mas Agung begitu. Misalkan saya lihat di salah satu statementnya Mas Agung, ada statement reorientasi public relations ya, saatnya kembali ke fundamental, yaitu 2 hal, relationship management and trust. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak Mas? Mungkin dari yang tadi dulu ya, yang menjadi concern Mas Agung dulu di perhumas saat ini apa Mas? Yang saya concern utama adalah regenerasi pastinya. Jadi bentar lagi. Karena kita harus seorang pemimpin kan harus membangun cari pemimpin yang lain untuk organisasi yang sudah sejak tahun 72, jadi udah 47 tahun ini kan perlu tongkat estafet. Jadi saya mau teman-teman dari perhumas muda, teman-teman dari sekarang juga bisa melanjutkan tongkat estafet organisasi ini karena 47 tahun untuk sebuah organisasi is a long time. Dan mudah-mudahan bisa consistently kita build untuk perhumas bisa ini many years to come, sampai 100 tahun bahkan bisa berkembang terus memberikan profesionalisme dunia humas di Indonesia. Nah, itu satu. Yang kedua adalah gimana membangun profesionalisme para praktisi saat ini karena ada gap-gapnya itu. Jadi saya worries teman-teman dengan baik di dunia akademisi, saya sering juga ngobrol dengan teman-teman dunia akademisi agar aplikatif dunia konten-kontennya ataupun ilmunya, karena teori yang diberikan itu mungkin dengan adanya new normal seperti ini sudah nggak aplikatif lagi. Itu yang saya udah obsolete ya. Udah obsolete, terus nanti begitu masuk ke dunia kerja mereka nggak bisa mengaplikasikan tersebut, malah jadi nggak nyambung dengan konteks kekinian daripada tantangan sebuah bisnis gitu loh. Karena teori-teori relevansinya udah nggak nyambung. Jadi saya pengen mereka lebih banyak memberikan best practices dan aplikatif. Jadi begitu masuk mereka sudah tahu membuat simpelnya press release, membuat program kerja, bisa menghitung budget dan segala macam. Jadi bisa nyambung dengan dan bisa keep up dengan dunia bisnis yang sangat berubah, yang sangat cepat. Yang ketiga bagi saya ternyata dengan adanya new normal seperti ini, Van, dengan adanya internet, digital, saya takut kita kehilangan lost contact. Kita selalu melihat ini dalam konteks internet, social media, apapun digital dan segala macam. Tapi saya ingin balik lagi ke rohnya public relation itu adalah membangun relationship. Jadi kita dengan Taufan, dengan Rita, dengan teman-teman yang lain, jangan lupa bahwa kita membangun trust nggak bisa melalui social media karena kan ada konten-konten yang salah ketulis aja interpretasinya berbeda, memicu kemarahan biasanya kan, bisa menjadi konflik malah. Nah sebetulnya kadang-kadang itulah malah nggak salah tuh, kadang-kadang anak-anak milenial ada yang FOMO, fear of missing out katanya, tapi ada juga sekarang yang JOMO, joy of missing out, malah dia nggak mau tahu gitu. Jadi dia nggak mau punya what's going on, malah ini jadi kita kehilangan esensi untuk membangun relationship. Jadi saya pengen teman-teman humas juga melihat, yes kita belajar banyak, kita harus aktif dengan digital, yes kita harus berubah dengan balik lagi ke Mas Agung, punten. Agak hilang lagi suaranya. Maaf. Apa teman-teman, ini part of the show begitu. Wah, ada Bung Rizky Saragi. Selamat bergabung, bro. Nah, ini kita ngobrol santai pada malam hari ini bareng Ketum. Mas Agung, yes. Masih muter-muter. Udah. Oke, better.
Esensinya itu aja sih, saya mau balikin lagi kepada teman-teman semua bahwa esensinya jangan lupa dengan ada internet, digital segala macam, bahwa kita harus balik lagi kepada rohnya, membangun hubungan relationship kepada sesama. Ini kan itu yang harus kita ketengahkan ke depan. Reorientasinya bagi saya seperti itu. Jangan semuanya kan pakai WhatsApp terus, tapi nggak pernah telepon jadinya, nggak pernah kopi darat, nggak pernah ngopi. Jadi kita harus tetap membina harus ke arah situ. Oke. Mas, yang selanjutnya adalah kita bicara tadi Mas Agung, PR is very dynamic ya, sangat cepat sekali. Yap. Teori-teorinya juga yang dulu-dulu udah hampir beberapa yang mungkin tidak relevan dengan situasi saat ini. Bagaimana dengan skill set seorang public relations? Dalam artian we talk about soft skill and hard skill. Nah, skill set yang diutamakan di humas zaman now saat ini tuh apa sih Mas? Dalam arti yang memang relevan to the industry, relevan to the situation, and relevan to the trend. Mana yang memang bertahan dari dulu sampai sekarang itu wajib ya, fundamental skills, atau yang memang growing dan bisa berubah-ubah gitu. Ini penting banget karena banyak teman-teman komunikasi yang belum terlalu memahami skill set ini untuk PR begitu Mas. Silakan Mas. Kalau itu fundamental yang saya ceritakan, ya memang membangun relationship, membangun network, membangun jaringan is a must have bagi kita semua. Jadi membangun jaringan, oke. Ya, membangun jaringan network kan, kita dengan Taufan, dengan dunia rumah milenialnya, bisa ranging dan mengumpulkan teman-teman dari berbagai sektor, tourism, pariwisata, health, dan segala dunia perfilman dan segala macam. That's a network, that's a fundamental bagaimana membangun relationship. Itu nggak bisa ditinggalin. Nah, cuman kendalanya untuk ke depan adalah what's next. What next, betul. Nah, ini udah ada pertanyaan nih. Sebentar, terkendala sinyal. Halo, Mas. Mas Agung. Ya, signalnya agak ribet, Ivan. Iya, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, maaf. Ya. Silakan. Seorang produser dan publisher public relation itu sekarang kan, jadi mau tidak mau kita juga bagaimana membuat konten-konten kita itu tepat sasaran, tidak hanya langsung membuat konten kalau sudah masuk Kompas selesai ya Pak gitu. Kalau udah masuk ke dalam Jakarta Post selesai ya. Ternyata tidak begitu. Dengan banyaknya persaingan konten saat ini kan, Taufan aja pasti WhatsApp grupnya ada lebih dari 20 sampai 30. Jadi kalau konten diberikan ke Taufan tidak langsung secara personal, Taufan juga akan miss dan tidak membaca. Susah. Iya. Nah, akhirnya betul. Sebagai seorang praktisi PR, kita berkompetisi untuk mendapatkan atensi daripada target audience kita. Dan bagaimana mendapatkan target audience kita itu, akhirnya Taufan bilang, Mas Agung, langsung personalize kepada orang yang ditargetin tersebut. Nah, tapi kalau orangnya out of nowhere yang tidak kenal, kan kita harus membangun relationship-nya kan. Tiba-tiba kita mau ngasih tahu Pak Pratikno gitu, menterinya. Pak Pratikno nggak kenal kita dari mana, terus tiba-tiba kita WhatsApp beliau, chance untuk dibalas kan pasti lama, Van. Betul. Benar kan? Betul. Kecuali kita sudah membangun relationship. Apalagi relationship yang kita bangun jauh sebelum seseorang itu menjadi somebody. Itu lebih diapresiasi tentunya. Karena betul sekali. Nah, itu bagi saya fundamental untuk membangun relationship itu menjadi sangat penting. Kalau orang sudah menjadi somebody di luar sana, kita WhatsApp akan lama di reply-nya karena dia mungkin jadi concern, ini mau motifnya apa nih si Agung WhatsAppin saya. Tapi kalau kita sudah kenal dengan anyone dan everyone saat ini, that's your investment, dan akhirnya lebih gampang untuk membangun relationship ataupun any function dan strategis yang Anda ingin lakukan untuk berkolaborasi bersama. Nice, Mas. Karena menyikapi hal tersebut juga banyak teman-teman yang merasa nyaman dengan circle-nya saat ini tanpa mau upgrade, dia keluar dari circle-nya begitu. Nah, berarti when we build a relationship is about not just transaksional, Mas ya. Ada hal lain selain transaksional. Karena as we know, like we make friends with somebody, we try to get to know with people karena memang ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan ya udah. Tapi kan we never know, kita akan ketemu lagi orang itu di persinggungan yang mana begitu. Makanya I really agree with Mas Agung begitu ya, bahwa not just a transaksional ya Mas ya, tapi it's more than that ya Mas ya. Itu fundamental relationship. Kalau transaksional kan udah sangat obvious kan pastinya. Tapi if you know someone before, way back gitu, waktu kita build the relationship, sama seperti si Mark Zuckerberg dengan si KS Jing tadi yang memang udah dari sama-sama kampus dan gak peduli aja si KX-nya, akhirnya mereka membangun sebuah brand yang sangat besar.
Facebook. Basically balik lagi ke si kata-kata si Mark Zuckerberg, just be nice to people, build that relationship from there. Tuh ya, relationship management and trust. Teman-teman ingat tuh, teman. Mas Agung tadi menyampaikan dua hal penting. Nah, Mas, yang selanjutnya adalah ini juga menarik karena bisa jadi bekal buat teman-teman yang menjadi peranata humas muda saat ini baik di pemerintah maupun swasta. Mas Agung pernah bilang begini juga, public relations also please retry. Stay positive, because public relation is not simply public relation gitu. Maksudnya apa tuh, Mas? Jadi kadang-kadang kita tuh udah disuruh bos, gitu, ataupun diminta sama atasannya. Ini sering lah from time to time happening ke saya ataupun ke tim, my team, waktu di kerjaan-kerjaan sebelumnya. Ini waktu ada cerita waktu itu, Gung, Gung sebel banget nih sama bos gue nih, kenapa? Udah dimintain dadakan, mintanya 2 hari lalu dipresentasikan, segala macem. Ternyata begitu dipresentasikan, kurang ini, kurang itu, terus suruh coba lagi. Sementara gue udah bikin ini dengan effort segala macam, bikin brandingnya, logonya, gue launching plan dan segala macam. Spiritnya bahwa kita harus tetap optimis, bahwa please retry again, bahwa memang gak akan ada yang langsung jadi diterima, pasti ada, apalagi dengan atasan atau dengan klien ataupun dengan siapapun di luar sana yang akan melihat perspektif presentasi itu harus perlu dimaterialize dan atau dimaksimalkan atau dibenerin lagi pastinya. Jadi optimism, spirit positifnya itu harus tetap di-embedded pada teman-teman humas. Jangan langsung, sialan nih, udah capek gue langsung gak ada. Coba, nah, ini selalu betul. ada yang berubah. Selalu ada yang berubah, apalagi karena kita dealing dengan manusia, bukan dengan mesin. Jadi apalagi atasan kita tiba-tiba dia dapat input dari sana, udah deh cancel aja ini, kita fokus yang lain lagi. It happened. Yang tadinya kita harus bikin program A mati-matian, terus dia bilang enggak deh, kita tunggu aja sampai semuanya selesai, kita lihat kita ke program yang C dan B aja sekarang kita fokuskan. So PR harus adaptif. Dan saya pernah bilang di buku saya bahwa every time kita membuat presentasi is a show time. You have to be ready. Ini malam minggu lalu nih kejadiannya. Jadi saya baru update lah ke chairman kita. Itu hari Senin ya kalau nggak salah, Senin siang, makan siang. Terus besoknya pagi jam 9 kita dengan tim sudah harus presentasi mengenai pilkada yang akan dilakukan 9 Desember. Jadi we have to be ready dengan melihat, apalagi perusahaan kami kan ada di Riau, ada di Sumut, ada di Kalimantan. Jadi we have to lihat the whole spectrum of pilkada yang akan berlangsung tanggal 9 Desember dan siapa saja kandidat-kandidatnya. Nah itu juga kan harus kerja mati-matian memberikan update kepada seorang, dan kalau udah ketemu dengan chairman dan CEO, dia hanya pengen tahu the highlight-nya aja kan, dia nggak mau yang presentasi yang setebal ini, dia cuma pengen tahu 2 pages, 1 page gitu. Nah, ringkasannya seperti apa? Exactly. Please retry, stay optimis. Apalagi di PR ini memang one of the most stressful job katanya menurut careercast.com. Jadi ada 10 top 10 karir yang stressful job di Amerika. Salah satunya pasti adalah public relation. Jadi siap-siap. Nah, dealing with that. Nggak, menarik Mas, karena banyak kan sekarang nih PR memang menjadi pilihan untuk berkarya, lalu sebagai jalur untuk beraktualisasi ya dalam karir. Nah, tapi satu sisi somehow generasi adik-adik ini tidak dibarengi dengan mental yang cukup begitu. Ya tadi ya, apa perspektif Mas Agung soal milenial dan mental, Mas? Dan apa yang harus mereka lakukan? Saya harapkan dari rumah milenial yang menyiapkan mentalnya. Aduh. Kena deh gua. Saya itu tanggung jawabnya Taufan untuk menyiapkan mereka bahwa it's not instant, you have to be ready, it's always a show time, you have to keep on updating yourself, banyak membaca karena you're dealing dengan jadi kan di dunia komunikasi itu kan ada 3, Van. Begitu masuk kan kita technical skill, membuat tulis, membuat video, membuat digital. Terus kita naik level menjadi seorang manajer dengan melihat portfolios, melihat program, terus menjadi seorang PR strategis. Nah, menjadi seorang PR strategis menjadi eyes and ears-nya kepada CEO ataupun kepada chairman-nya. Jadi memberikan input regulasi. Jadi baca koran,
terus Mhm. korannya ada berdampak kepada bisnisnya, kira-kira seperti Ya. apa? Tidak hanya for the sake Mhm. memberikan artikel kepada CEO-nya, bagi CEO ini apa? Dia bisa Google sendiri kan, tapi dia bisa Mhm. tahu bahwa dampak dari berita itu akan berdampak kepada bisnisnya. Jadi itu yang perlu Mhm. kita berikan, Pak. Kalau berita ini kira-kira nanti berdampak kepada DPR dan regulator, menteri akan Nah, berubah. di situ Nah, itu pentingnya yang perlu. critical thinking ya Mas ya berarti ya. Critical The art thinking of dan critical creative thinking. solution. Critical thinking dan Cri- creative uh, solution. Jadi ada dua aspek Oke, sih, Van, creative menurut saya. solution. Jadi mereka harus bisa Nah, menganalisa, jadi nggak hanya for the sake untuk membaca berita tren, tapi juga membaca tren mhm. berita tersebut yang akan berdampak kepada organisasi dan brandnya. Jadi kalau cuma Nah, pengen this tahu is bahwa really nanti, wah, uh, go ahead. this is really interesting, Mas, when you say about creative solution. Nah, ada satu kawan juga bekerja di satu institusi yang memang secara struktur sama culture tuh very rigid ya, kaku segala macam. Dia punya banyak sekali solution ya, creative solution lah. Tapi culture-nya tidak mendukung untuk itu. Nah, kira-kira harus ngapain tuh, Mas, kalau teman-teman tuh terjebak dalam situasi seperti itu, Mas Agung? Mereka harus Memang ngapain gitu sebagai benar. Jadi setiap company mempunyai value dan culture yang berbeda tentunya. Ya kan, ada ya. yang organisasi, misalnya waktu saya di Goodyear, spiritnya berbeda, culture habitnya berbeda gitu. Terus kalau di Mhm. HSBC, di sebuah bank mungkin berbeda. Nah, teman-teman juga harus mencari kesamaan purpose. Saya rasa milenial mencari purpose kan. Apa sih yang purpose-nya itu Ya, sama nggak dengan agree. visi misi dia selama ini. Nah, kalau memang sesuai dengan visi misi dia, ya tentunya dia akan stay on dan akan membangun brand ataupun organisasi tersebut. Tapi kalau biasanya tidak sesuai dengan purpose-nya, dia akan oh I've had it, dari lingkungannya juga tidak enak, saya akan mencari sebuah environment yang baru. Cuman bagi saya, teman-teman milenial mudah-mudahan tidak terlalu easily give up. Karena apa? Karena bagi saya pribadi, perpindahan ke kantor-kantor adalah untuk belajar proses pembelajaran. Saya belajar dulu mengenai manufacturing waktu di Goodyear. Terus mengenai proses Mhm. banking waktu di HSBC. Ataupun mengenai sebuah holding company. Sekarang mengenai pulp and paper industry. Ataupun di Four Seasons mengenai industri properti dan sebagainya. Jadi bagi saya juga enriching jam terbang Nah, saya juga. Kalau ditanya mengenai banking, saya bisa relate. Karena kan orang PR harus bisa ngomong apa aja kan. Bisa nyambung lah paling nggak. Karena kita harus tahu mengenai kondisi apa sih namanya NPL, apa sih namanya buku 3, buku 4. Ataupun nanti kalau diskusi mengenai tren ternyata sekarang minus resesi di Indonesia ini minus 53,4 dalam semester 3, nanti dampaknya next step-nya apa, depresi dan begitu-begitu. Jadi sebagai seorang PR kita bisa menjadi holistik perspektif kepada atasan kita dan juga kepada publik kita, tidak hanya piecemeal memberikan informasinya. Itu pentingnya bagi kita nah, untuk banyak membaca. oke, banyak pembacaan. Soal baca dan buku, nah saya akan skip setelah ini. Mas Agung, kita bicara soal public relation lintas industri. Mas Oke. Agung, you work in many kind of industry with different backgrounds. What is a silver lining, Mas? The similarity between those industry dalam perspektif PR? Bagi saya, sebagai seorang PR yang strategis, dia harus bisa mengartikulasikan program PR-nya kepada bottom line-nya bisnis. Ah, oke. Again, translate ya. Ya, jadi kalau dia nggak bisa mengartikulasikan, misalnya target CEO-nya untuk increase sales ataupun increase product sales-nya itu 8% begitu. Bagaimana program-program marketing, PR, dan advertising bisa mendukung goals yang 8% tersebut? Kalau saya misalnya di pabrik saat ini supaya tidak ada license to operate gitu, misalnya uninterrupted operation. Jadi saya memastikan bahwa kita memastikan tim comms di sini bahwa tidak ada negative story yang akan berdampak kepada regulator yang regulator akan membaca gitu. Akhirnya perusahaannya harus di stop gitu kan. Nah, itu kan jadi berbahaya kepada operasional. Sedangkan target tahun kita ini untuk membuat pulp and paper 3 juta pulp ataupun 1,1 juta Wow. kertas misalnya. Dengan uninterrupted seperti ini tentunya berdampak kepada bottom line bisnis. Jadi itu kenapa PR perlu bisa mengartikulasikan kegiatannya kepada bottom line-nya perusahaan. It's Semuanya about silver translate. lining-nya seperti itu sih menurut saya. Oke, dan tidak berubah ya. It's a matter how we juggling with the issue ya Mas ya berarti ya. Alright, Mas Itu Agung. mau dia kerja di Google, mau di Facebook, dia harus Sama. mempunyai silver lining-nya mengerti pemahaman bisnis. Bisnis yang dia jalani saat ini.
bisnis yang dijalani. Baik. That's why teman-teman muda harus rajin baca ya, harus terus belajar, punya growth mindset. Mas Agung juga sering bahas tuh tentang growth mindset. Mas, Mas Agung juga sering bahas pentingnya sense of ownership dari seorang member dari organization, bahwa everybody is public relations, employees are company's brand ambassador. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan konteks saat ini, Mas. Apakah ini seberapa penting urgensinya memahami situasi ini di konteks organisasi sekarang, Mas? Both in pemerintah ataupun yang di swasta. Iya. Yeah. Jadi ownership is one of the core value di perusahaan kita juga. Ada namanya topics, dan ownership itu udah langsung level value kedua. Karena kalau kita tidak merasa ownership, akhirnya juga akan derail dengan purpose dari yang kita miliki. Saya pikir teman-teman di semua organisasi sebagai employee juga pengen tahu goalnya kemana sih perusahaan kita ini, gitu. Terus nanti targetnya mau kemana. Jadi kita bisa memberikan perspektif. Dan bagaimana role-nya saya sebagai seorang employee, sebagai seorang staff, untuk bisa membantu perusahaan mencapai goal tersebut. Nah, baik itu dia seorang manufacturing, baik itu seorang trainer, baik itu seorang di comms atau di barang. Jadi dia harus bisa mengetahui tujuan dari objektif perusahaan itu mau ke arah mana. Dan bagi saya, kalau ditanya, semua orang karyawan itu adalah humas bagi perusahaannya. Nah, artinya sebagai seorang comms, dia tentunya harus memberikan aspek positif, program-program, sosialisasi, prestasi dari perusahaan tersebut. Memilikinya kan. Jadi kalau ditanyain sama orang, perusahaan kamu kemarin ada begini ya? Enggak, ini faktanya. Dia bisa langsung cancel bahwa tidak seperti itu beritanya, tapi faktanya adalah seperti ini. Malah ada sebuah perusahaan di Amerika, maka di Inggris itu press release-nya, Van, dia berikan dulu kepada staffnya sebelum kepada publik. Wow. Jadi biar staffnya langsung mengetahui situasi apa yang press release yang akan diberikan. Jadi dalam situasi teman-teman milenial atau teman-teman COVID yang seperti saat ini, ownership lebih tinggi lagi, karena apalagi yang tahu kan dengan physical distancing dan isu segala macam, pengen tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan safety dan healthy daripada karyawannya. Ownership itu makin more than anything else sekarang menjadi penting bagi perusahaan. True, very true. Alright, Mas Agung. Nah, ini juga yang menarik perhatian saya adalah when you wrote one of the book yang What CEO Wants from PR itu loh, Mas. Yeah. Nah, katanya PR itu harus belajar bahasa CEO. Asik. Apa itu bahasa CEO? Ya, public relation should learn the CEO language katanya. Maybe you can explain more, Mas, about this. Jadi waktu saya nulis bukunya dan segala macam, ternyata bahasa PR itu kan cenderung launching event, terus bikin digital, terus bikin CSR, branding, exercise. Jadi, nah ternyata waktu saya cek lagi dan ngobrol dengan teman-teman para CEO itu, yang mereka bahasakan adalah return of investment, return of asset, mengenai innovation, bagaimana share of market, mengenai produk, mengenai license, uninterrupted operations. Jadi jadi bahasanya PR dengan media clipping values dan segala macam itu tidak relate dengan ekspektasinya CEO ternyata. Nah, bagaimana kita bisa mengartikulasikan kegiatan-kegiatan PR kita selama ini kepada bottom line-nya perusahaan. Jadi nyambung, kalau dengan adanya banyaknya positive story, Pak, yang sekarang udah kita lakukan, itu akan berdampak kepada reputasi perusahaan dan akhirnya ada trust kepada customer dan banking untuk berbanking ataupun membeli produk kita lebih lanjut. Jadi kita bisa bahasanya nyambung, dan make sense katanya. Kalau kita kadang-kadang teman-teman PR tidak bisa mentranslate itu ke dalam bahasa, jadi ya banyaknya. Kadang-kadang CEO saya itu suka langsung upset aja, banyak clipping ada 3.000-an gitu loh. Sebagai dia so what kan, karena nggak nambah penjualan, juga nggak nambah reputasi, nggak ada. Malah orang juga nggak tahu bahwa berita itu ada di mana, karena kita berkompetisi untuk mendapatkan atensi. Ini menjadi kendala sebetulnya bagi dunia PR, bagaimana memahami. Karena di dunia komunikasi, di kelas-kelas komunikasi, pemahaman mengenai financial itu tidak dikuliahkan, ya, tidak ada mata kuliah tersebut. Dan saya rasa ini hal yang perlu kita, saya sudah bilang kepada dosen, seharusnya ditambahkan mata kuliah mengenai finance, agar bisa nyambung bahasanya nanti mereka selesai kuliah dengan dunia bisnis yang real. Itu sih, Pak. Ya, tadi nyambung ya. Betul, saya setuju banget. Tadi yang disampaikan Mas Agung di awal terkait tentang bagaimana dia harus tahu landscape bisnisnya, harus tahu core values dari bisnisnya, sehingga akhirnya bisa menerjemahkan banyak stimulus-stimulus dan bisa berkomunikasi dengan lintas lini, termasuk CEO-nya begitu. Nah, jadi ya kan, orang pabrik, jadi
orang. Jadi nyambung semua ini. Kalau nggak PR, betul betul. hanya menjadi tactical gitu. Jadi ada sesuatu. Panggil PR deh, bikin press conference deh, atau panggil PR deh, bikin launching eventnya. Bagi saya sih itu very undermining ke strategic role dari public relation itu sendiri. Akhirnya kita jadi tukang, nggak dilibatkan. Oke. Nah, itu yang saya tidak inginkan. Exactly. Nah, ada waktu itu saya pernah dapat pertanyaan dari satu mahasiswa, dia bilang, "Sir, positioning humas itu kalau kita main catur itu sebagai pion atau sebagai queen atau sebagai benteng, dalam artian seberapa strategik posisi PR zaman sekarang, Mas Agung? Are they part of sometimes they part of the BOD or in any other company they part of the lingkaran CEO, bahkan ada yang justru nggak ada di luar lingkaran organisasi, dia sebagai pion aja begitu, di bawah bahkan tidak dekat dengan CEO. Nah, how you explain the situation, Mas? Yeah. Saya main catur, tapi analogi itu nggak kurang pas menurut saya. Kita ada di mana? Cuman yang saya tahu bahwa seharusnya dalam strategic role-nya public relation itu berada di dalam inner circle-nya CEO. Jadi berada di dalam, ya, bahkan ada namanya title CEO, ada CFO, COO, seharusnya itu memang ada CCO, Chief Communication Officer-nya yang untuk membawai konten-konten dari kegiatan dari perusahaan itu sendiri. Jadi di dalam strategik semuanya punya peran fungsi yang berbeda, tapi peran fungsi strategiknya itu adalah untuk memberikan input situasi landscape saat ini seperti apa bisnisnya, dan kira-kira potential hurdle-nya di depan itu nanti apa aja sih yang kemungkinan kita facing. Misalnya saat inilah kita semua tahu ekonomi resesi, apa yang harus kita antisipasi gitu, memakai untuk menumbuhkan supaya staff kita juga sehat. Kalau staff kita tidak sehat, apalagi saya milnya kan 1.750 hektar yang ada di Kerinci, kalau something happen pada site itu kan akhirnya the whole populasi kan juga akan berdampak, dan akhirnya produksi kita akan turun, dan juga trust kepada customer juga tidak mau membeli produk kita. Nah, ini kan akhirnya menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Oh iya ya, kenapa komunikasi ini penting? It's a never ending proses. Kita harus terus communicate mengenai COVID misalnya. Jadi and try to grab the attention ya, tadi disampaikan lagi. Oke. Pas. Nah, sekarang kita cooling down dulu. Kita masuk ke Mas Agung sebagai personal gitu ya. Jadi diskusi yang susah-susahnya udah dulu, karena nggak kerasa di Golden Hour ini tiba-tiba tinggal 12 menit aja, Mas. Udah menit ke 49 begitu. Nah, jadi saya nggak mau buang-buang waktu di menit-menit terakhir ini. Kita mau kenal lebih dekat dengan Mas Agung. Mas, you also always say that sharing is caring, ya, learning and growing. Apa yang membuat Mas Agung itu konsisten nulis buku gitu? What is your values in your career, Mas? Mungkin yang bisa di-sharing sama teman-teman di sini. Kalau buku sih menurut saya, karena saya banyak ketemu orang, saya banyak membaca, terus saya banyak melihat mengalami sendiri kegiatan-kegiatan kehumasan. Bagi saya ada something yang di luar textbook yang mungkin teman-teman praktisi ataupun teman-teman mahasiswa ingin belajar juga mengetahui dari perspektif yang saya lihat atau saya alami seperti ini. Bagi saya praktisi ya. Kalau teori kan most likely bisa di Google aja sih, Pan. Tapi kan kalau pengalaman yang agak sulit untuk dicari. Jadi bagi saya ini mungkin some sort of self-actualization bagi saya untuk menulis perspektif bagaimana realnya dunia PR saat ini dan challenges-nya dan seperti apa gitu. Itu yang kira-kira why I'm so passionate untuk menulis. Karena saya juga mengencourage teman-teman di Perhumas atau di teman-teman yang lain untuk menulis pengalamannya, karena pengalaman yang paling sulit. Nanti jangan sampai udah pensiun baru nulis pengalamannya. Mendingan udah jadi dinosaurus baru nulis buku. Iya, jadi relevan. Jadi relevan sekarang kan. Iya. Nah, Mas, ini di 11 menit terakhir saya mau bahas tentang nation branding sama Mas Agung. Karena ini is very relevant when we talk about Indonesian imagination. We know Amerika punya American dreams lah, ini Tiongkok have their own dreams ya. Mereka memvisualisasikan negaranya akan seperti apa di 10, 15, 20 tahun ke depan. Nah, imajinasi Mas Agung untuk Indonesia itu seperti apa, Mas? Let's say 20-25 years ahead. Apalagi sekarang narasinya Indonesia 100 tahun lah gitu ya. Indonesia seperti apa sih versi seorang ketua Perhumas gitu? Kalau bagi saya sih, saya mau melihat optimisme Indonesia yang 2030 yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara superpower di bidang ekonomi. Dan saya rasa dengan adanya milenial, kita punya kelebihan penduduk, akses penduduk yang usia demografis ya, usia produktif.
betul. produktif yang luar biasa ini, saya rasa this is the timing untuk kita bisa maju dan berkembang dan being respectful di dunia global saat ini. Kalau mungkin saat dulu orang bilang bahwa Indonesia dari mana ya, orang taunya Bali, but this is the time untuk kita lebih proud, lebih bangga double lagi mengenai Indonesia, bahwa this is the place to work, this is the place to invest, this is the place untuk everything else mengenai Indonesia. So something to be proud of, that's something we can look forward to untuk 2030, bahwa Indonesia adalah one of the most superpower economic country dalam 10 tahun ke depan. Nah, itu kan yang kita lihat, Mas. Nah, tapi kan kita masih ada di saat ini nih, masih ada di masa kini. What is the biggest challenge to reach those goals, to reach those dreams tadi? Roadmap-nya sih pastinya sekarang COVID yang Udah pasti depan mata, COVID, Mas. Bagi Misalkan gini, dalam situasi normal deh, Mas. Dalam let's say COVID-nya kita tarik dulu. Dalam situasi normal adalah membangun kompetensi para, bagi saya dari kacamata praktisi humas, membangun kompetensi para praktisi humas agar lebih profesional dan siap bersaing dengan teman-teman di ASEAN, di Singapura, dengan Inggrisnya yang mungkin yang lebih canggih. Karena kalau kita sering memelus konten-konten kita hanya di media lokal, tier 1, tier 2, Kompas, Jakarta Post, bagi saya yang baca ya saya dan Tovan dan orang-orang ada di Indonesia ini. Sementara berita positif mengenai Indonesia ini seharusnya ditulis di New York Times, di Fortune Magazine, di Times, atau masuk CNN Global dan segala macam. Jadi bagaimana mempitching story-story sukses story Indonesia ini ke global, bukan hanya di lokal. Jadi we should going global saat ini, tidak hanya sharing mengenai yang ada di sesama kita sendiri. Bagi saya sih udah that's what we have to do. But now we have to go even bigger than that. Karena road PR itu sekarang borderless kan, hanya dengan satu enter semua berita kita sudah muncul di seluruh dunia. It's about time Indonesia bisa mencapai sukses seperti saat ini. Mantap. Nih masih ada 8 menit lagi. Kita tanya lagi Mas Agung. Masih semangat teman-teman. Kayaknya nggak cukup 1 jam nih katanya. Nah kita nanti lanjut lagi. Mas, public relation and the ability to build a story. Seberapa penting Mas story dan public relation, Mas? Storytelling. Ya, storytelling. Ya, storytelling sekarang menjadi penting karena semuanya saya pikir juga saya sering menulis di IG mengenai storytelling. Karena bagi saya orang lebih senang membaca story saat ini daripada hanya dikuliahin dan dikasih teori. Jadi saya coba mencari bagaimana teman-teman semua bisa membuat story itu lebih relevan dan bisa dijual. Karena bahkan story itu bisa dijual ternyata sellable dibandingkan dengan saya tulis di buku saya bahwa ada dari barang-barang bekas dimasukin ke dalam dengan cerita-cerita yang menarik dari harganya yang tadi cuma Rp30, 30.000, 50.000, setelah dimasukkan ke eBay malah bisa laku sampai 60 juta dengan story bahwa impact dari program tersebut. Jadi storytelling sells, dan bagaimana kita sebagai seorang komunikasi bisa mempackaging, bisa menulis konten yang semenarik mungkin hingga menjadi shareable dan juga menjadi impactful kepada bottom line orang-orang atau brand organisasi Anda. Orang senang story. Ini menarik senang story. Nah, berarti ini sangat relate ketika kita tadi sempat bicara soal skill set ya Mas Agung ya. Berarti one of the hard skill set is about creative writing. Is that right? Menulis. Jadi PR tuh bukan cuma ngomong aja, bukan cuma handling the media, not just a handling crisis, you dealing with writing. Nah, masalahnya banyak anak muda juga yang nggak tahu cara nulis yang baik dan benar, dan mereka malas nulis. Nah, itu gimana, Mas? 3 kuncinya, Van. Kuncinya 3. Gimana, Mas? Practice. Ya. Couldn't agree more. Karena memang itu kuncinya, Mas Agung. Waduh, siap. Mas, pesan untuk anak-anak muda Indonesia, adik-adik, terutama mungkin gini, untuk yang saat ini menjadi PR muda deh, untuk PR dulu, habis itu pesan Mas Agung untuk anak muda secara general. We still have 6 minutes. Silakan, Mas. Gimana? Bisa diulang, Pak? Pesan terbaik untuk Mas Agung untuk PR muda saat ini. Your wisdom. Oke. Bagi saya sih agak jauh suaranya ya. Iya, kecil banget. Saya sih hanya pengen teman-teman para praktisi muda yang sekarang supaya lebih adaptif dengan perubahan sekarang, bisa lebih mengembangkan profesionalismenya, terus belajar dan terus banyak membaca, karena saat ini tidak ada waktu lagi, karena sekarang kita berkompetisi tidak dengan jurusan komunikasi, tapi juga dengan tetangga kita di jurusan engineering, jurusan arsitektur, karena ternyata orang-orang yang jago di atas sana
bukan jurusan komunikasi, ternyata orang Hmm. dari jurusan divisi lain yang bisa menjadi Oh. head of public relation-nya. Jadi bagi saya, Wow. teman-teman jurusan komunikasi atau calon praktisi humas harus lebih banyak membaca, lebih banyak adaptif, dan bisa langsung belajar mengenai situasional yang ada sekarang. Kira-kira seperti Baca, itu. baca, dan adaptif. Wah, teman-teman, ini kesempatannya luar biasa ya. Banyak banget insight yang bisa di apa ya, dipelajari gitu. Nah, Mas, tiap golden hour tuh nih closing statement, Mas. Ada namanya golden message, Mas. Nah, jadi pesan super dari setiap narasumber. Nah, what is your golden message for this session, Mas? Kalau bisa 2 menit, Mas, biar agak panjang begitu. What is your golden message, Mas? Gimana? Bisa diulang, Pak? What is your golden message? Jadi kalau My di golden golden hour, yes. Iya, betul. Oke. Bagi saya sih itu tadi, bahwa saya inginkan teman-teman praktisi humas bisa adapt dengan situasi yang ada sekarang. Karena yang ketiga adalah how to build the relationship supaya ada trust terhadap stakeholder dan publik Anda. So adapt, ini adalah a must thing bagi dunia praktisi PR saat ini. Gitu kira-kira. Adapt. Masya Allah. Mas Ketum, terima kasih banyak. Thank you so much for having for your time. Really appreciate, Mas. Sukses terus dan yang penting sehat. Salam pakai masker, Mas. Jangan lupa pakai masker. Ya. Sehat-sehat ya, Mas. Thank you so much. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Mas. Bye. Take care.